karena dia berada di area high ground. Dia pun bisa men-spot posisi dari pemain-pemain Boom karena Boom sedang melakukan rotasi. Sangat-sangat free sekali untuk di-spray oleh seorang Dinosaurs dan tadi bisa mendapatkan 1 orang dari pemain Boom. Tersisa 3 orang saja dari Boom. Yes, tapi dari Dinosaur sendiri juga harus lebih masuk lagi ke dalam circle. Sementara itu No Mercy lagi berhadapan dengan EVOS. Berusaha menahan angle shootnya. Ada seorang Microboy menjadi target dari seorang No Mercy. Perlahan-lahan naik ke atas. Tapi hati-hati sisi atas ya bakal seorang Aura. Justru malah Aura yang harus tertembak. Ada backup yang sangat baik dari seorang Jaxi. Dan kita lihat kali ini No Mercy sangat dekat sekali melakukan spray ke arah depan. No Mercy yang ter-takedown. Oh, Red Face bisa mengenal seorang No Mercy dan kembali kali ini kita lihat Jaden akan coba melakukan backup spray ke arah depan seorang Microboy. Namun langsung dipulangkan begitu saja oleh seorang Microboy dan EVOS. Sudah mendapatkan total banyak sekali kill yang mereka dapatkan. Tadi mereka sudah menumbangkan banyak sekali tim. Dan kali ini Aura menjadi korban selanjutnya oleh keganasan EVOS. Sudah melakukan roar kali ini di atas Bukit Gregopol. Yes, benar-benar. EVOS sudah mengaung-ngaung di map E-Ranger kali ini. Dan misalkan 4 player masih utuh dari EVOS semuanya. Wow, Boom misalkan 3 player. Sementara itu Geek dengan last man standingnya masih bisa bertahan sampai sejauh ini Sanskoy. Kembali kita lihat area high ground dan juga lower ground. Fight antara atas dan bawah. Dinosaurs akan menjadi pihak ketiga. Akan menjadi pelakor antara Boom dan juga EVOS. Namun Dinosaurs dia tahu timing. Dia tahu bahwa dia sendirian. Sehingga dia tidak melakukan spray terlalu barbar. Dia tidak melakukan close combat juga. Dia hanya menunggu Boom dan juga EVOS untuk fight terlebih dahulu. Yes, dan juga kalau misalkan kita dari granat dilemparkan oleh seorang Kaiser, berarti seharusnya dia udah tahu kalau misalkan ada Dinosaurs yang menjadi target selanjutnya. Cuman masih menekan-nekan di manakah posisi dia seorang last man standing Geek. Sementara itu Geek, dia juga harus mengawasi sisi bagian lower ground. Di low ground ada tim Boom, sementara itu di high ground ada tim EVOS. Sebuah airdrop tiba-tiba turun namun masih ada jarak antara airdrop dengan pemain-pemain dari Boom. Sejauh ini Boom masih berada di area belakang Fokker dan juga Ikyar. Sementara Hijra sudah sangat dekat dengan pemain-pemain dari Geek dan juga EVOS. Yes, Hijrah, dia udah deket banget dengan arah dari tim Dinosaurs, yaitu dari tim Geek. Sementara itu dari sisi lainnya Dinosaurs masih terus-terusan memberikan suppressing fire ke arah tim Boom. Sama halnya dengan EVOS juga memberikan suppressing fire yang terus-menerus ke arah tim Boom. Berarti Boom di-lock oleh 2 tim sekaligus. Ya, Boom berada di area yang sangat-sangat tidak mengenakan untuk mereka. Karena mereka juga harus maju. Mereka punya PR untuk maju ke dalam circle-nya. Mereka punya PR untuk menerobos pertahanan dari Geek dan juga pertahanan dari EVOS. Dan sementara ini EVOS sangat-sangat nyaman menjadi tim yang paling enak posisinya. Karena mereka juga punya cekungan, mereka punya gundukan, mereka bisa melakukan TPP juga. Dan seperti yang dilakukan oleh Red Face, dia melakukan TPP, menunggu pergerakan dari Boom, akan coba melakukan spray juga ke arah depan. Namun informasi hanya akan coba didapatkan oleh Red Face, akan membagikan informasi ke arah tim EVOS yang lainnya. Yes, kalau misalkan kita lihat dari minimap itu emang EVOS diunggulkan dari segi play zone. Dan sementara itu dari sisi lain ada lemparan gerak dari seorang Dinosaurs ke arah bawah. Bahkan connect ke arah tim Boom, tapi granatnya masih terlalu jauh dari kedua player dari Boom, yaitu Fokker dan juga Hijra. Ya, kali ini kita lihat Dinosaurs sudah coba melakukan pergerakan karena dia punya PR 43 meter masuk ke dalam circle-nya. Mengendap-endap, mencari pemain-pemain dari EVOS, masih belum ketahuan. Akan coba membackup dari belakang, akan coba melakukan backstep dari belakang mungkin. Namun masih berputar-putar di sana. Saat Dinosaurs bisa sampai ke arah puncaknya, bisa sampai ke arah atas. Ini benar-benar free banget dari Lyzek dan juga dari Auro. Ya lihat dan Microboy juga bisa ngeliat seorang Dinosaurs. Oh iya setuju, dan ada lemparan granat yang coba dimasak dengan sangat matang oleh seorang Laser. Dan juga ada open smoke yang udah boleh di setup oleh seorang Dinosaurs untuk lebih masuk lagi ke dalam circle. Mengingat ada EVOS yang menjaga sisi perbukitan. Sementara waktu ada Red Face, Speedrun ke arah tim Ikyar tapi belum berhasil mendapatkan angle shootnya. Karena Ikyar masih ada natural obstacle yang berupa pohon bisa menutupi angle shootnya dari arah Red Face. Ya kalau kita lihat nampaknya Dinosaurs masih terjebak di sana. Microboy akan coba melakukan pergerakan dengan wajahnya. Namun Dinosaurs itu dia sangat low sekali dan nampaknya langsung diselesaikan perjuangan dari pemain-pemain Geek oleh seorang Lyzer. Dan Lyzer akan langsung komit ke arah bawah, spray ke arah Hijra. Hijra ter-takedown, akan coba mencari yang kedua. Akankah berhasil kali ini? Kembali benar-benar mengamuk pemain-pemain dari tim EVOS. Area-area mereka sangat-sangat luas sekali. Bahkan Red Face juga sudah menggunakan sebuah mobil ke arah bawah. Akan coba melakukan backstep ke arah bawah juga. Banyak sekali angle shoot yang didapatkan oleh pemain-pemain EVOS. Bahkan granat juga meledak dan itu dia spray ke arah depan. Menyelesaikan semuanya. Winner chicken dinner untuk EVOS Reborn. Wow, benar-benar mereka mengaung-ngaung di map E-Ranger ini, di map pembukaan dengan total poin kill yang juga tidak sedikit. Lumayan banyak berhasil mengantarkan EVOS Reborn mendapatkan winner chicken dinner. Circle-nya teman-teman sekalian ini benar-benar sulit. Ini benar-benar menjadi keuntungan bagi Bonafide. Karena apa? Karena mereka yang dekat dengan circle dan bahkan tim lain harus menuju ke arah perairan terlebih dahulu untuk masuk ke arah sana. RRQ udah mulai melakukan healing lagi, reload terlebih dahulu karena mereka tahu mereka butuh momentum, mereka butuh untuk masuk ke dalam zona. Dan Bonafide pun menyadari hal tersebut, udah mulai spread out dan bahkan akan 14 dengan vehicle sementara Sanskoy. Ya, ini akan menjadi pertarungan 4-2-1 di mana Bonafide sangat-sangat gagah mereka. Masih tersisa 4 orang, masih lengkap. Mereka akan coba melakukan split
Solid juga akan coba melakukan setup untuk melawan satu orang terakhir dari Eagle 365 yang berada di luar circle dan juga 2 orang yang berada di pulau yang terpisah dari tim RRQ. Bonafide sudah mengumpulkan 11 kill, Warung sudah dikirimkan ke arah depan untuk menjadi entry fragger dari tim RRQ. Voldemort tadinya ingin menjaga di bagian belakang dan sepertinya akan memilih untuk berenang juga, sementara Belva masih menunggu. Warung udah touchdown tapi belum melakukan tembakan apapun, belum melakukan spotting apapun, lebih milih untuk tiduran saja. Dan dari Bonafide, kalau mereka maju ini bahaya banget bagi RRQ karena 4 melawan 2. Bot sudah terspot, melakukan sebuah lootingan, di shot aja oleh Warung, 1 knockdown dicari lagi oleh teman-teman dari Bonafide lainnya dan ternyata sebuah crossfire terjadi dari Voldemort, belum bisa melakukan sebuah backup karena masih di dalam air juga. Ini menjadi kerugian bagi RRQ. Belva sepertinya diberikan first aid yang banyak dan itu dia last first aid-nya dan harus menunggu di bagian luar. 4 melawan 1 kali ini Voldemort, last man standing menjadi Kopaska, kali ini tidak bisa bergerak kemana-mana. Ya, masih berenang-renang saja Voldemort dan sudah terkena damage karena sulitnya bernafas di dalam air, membuat HP dari Voldemort sedikit demi sedikit sudah terkikis. Betul banget, dan zonanya ternyata ke bagian perairan dan ini menjadi kesulitan bagi Voldemort karena dia tinggal sendirian saja dan menunggu di bagian air. Dan itu dia winner chicken dinner untuk Bonafide. Mendapatkan winner chicken dinner dengan sangat luar biasa dengan 4 orang yang masih full, 4 orang yang masih bisa melakukan setup di akhir-akhir, mendapatkan circle juga dimanfaatkan dengan sangat luar biasa oleh Bonafide di minggu yang kedua, di hari yang pertama, di match yang kedua. 14 kill Sunscreen mereka dapatkan dan bahkan lihat damage receive-nya itu tim cukup pincang, terutama Void hanya menyisakan 1 player saja sejauh ini. Yes, Embo cuman bisa bersembunyi di balik vehicle-nya, apalagi vehicle-nya udah mulai meledak, gak bisa dinaikin lagi. Sementara waktu Bigetron benar-benar menjaga posisinya dengan sangat baik. Ada lemparan smoke juga dari seorang RRQ ke arah depan, seorang Warung berusaha menutup angle shoot dari segala arah karena mengingat mereka juga harus bergerak lagi untuk masuk dalam circle selanjutnya. Dan dari seorang Ikiar berhasil mendapatkan 1 player dari Genesis Dogma. Baru mau gua bahas, Boom Esport lagi dan lagi bermain sangat stabil, bahkan mendapatkan compound dengan sangat baik. Ini Boom benar-benar mengubah gameplay mereka di season 3 dengan sangat luar biasa. Luxi hampir melakukan pick off ke arah RRQ tapi sepertinya meninggalkan terlebih dahulu sebuah vision ke arah sana karena mereka tahu mereka harus mulai settling up lagi. Dan itu dia, sebagaimana yang gue katakan, Luxi dengan vehicle-nya akan maju ke dalam zona dan set up terlebih dahulu. Skylight Gaming berusaha untuk masuk, tertahan oleh Genesis Dogma, ditembakin juga oleh Boom. Sementara BTR hampir menjadi korban dari RRQ juga. Yes, RRQ juga berhasil mendapatkan 1 demi 1 targetnya untuk masuk dalam circle. Sementara waktu Luxi benar-benar menjaga visionnya dari arah tim RRQ. Dan 2 player lainnya dari Bigetron udah mulai menyusul dan sebenarnya spray down ke arah depan menggunakan Eva dari seorang Luxi. Belum berhasil targetnya tapi ada free kick ke arah Boom dan berhasil bisa diamankan dengan sangat baik. Oke, bakal dapat yang kedua, dapat yang kedua. Dan ternyata dapat juga ada bantuan dari seorang Ikiar ternyata. Itu Genesis Dogma bahkan udah gak bisa bergerak lagi ya karena dia tahu bagaimanapun dia akan menjadi kill dari Boom Esport karena memang cekungannya hanya dimiliki oleh Star, jarak cukup jauh tadi. Dan lihat Boom masih dengan 4 playernya menjadi satu-satunya tim dengan player yang masih lengkap dan bahkan udah melakukan setup dengan sangat luas kali ini. Yes, Boom bener-bener kokoh banget di tempatnya, di posisinya. Sementara itu Slayer juga harus terknock out begitu aja. Luxi masih di tempat yang sama, untungnya masih ada natural obstacle. Dan sementara udah Predator baru didapatkan tapi ada counter juga yang dilakukan oleh tim RRQ, membuat Juxi harus nge-revive seorang Luxi untuk sementara waktu. Betul banget, trade knock yang cukup baik dilakukan oleh RRQ dan juga Bigetron Red Alliance. Namun RRQ pun cukup kesulitan untuk masuk karena ada tembakan juga dari Boom. Dan itu dia Nader hampir mendapatkan player Bigetron lagi, tapi Boom benar-benar mendapatkan titik yang sangat on point. Ponbeat mendapatkan 1 player lagi dari RRQ, menandakan RRQ sekarang udah cukup sulit untuk masuk ke dalam zona. Wow, Bob sudah naik ke atas compoundnya, di atas genteng visionnya lebih luas lagi, lebih angle-nya lebih enak lagi karena tim lawan. Sementara itu ada lemparan juga ke depan, Molotovnya belum berhasil memberikan damage ke arah tim RRQ, tapi dibantu oleh victim ternyata. Betul sekali, 3 tim tersisa, Boom Esport, Victim Solver dan Bigetron Red Alliance di zona ke-6 menuju ke-7 kali ini. Zona benar-benar tidak berpihak ke satu tim manapun karena semuanya mempunyai titik yang sama. Cekungan itu akan menjadi titik temu antara ketiga tim ini. Sebuah tembakan Ikiar ternyata kena ke arah pohonnya, hampir dengan knockdown shoot. Kembali lagi Rocky harus melakukan healing terlebih dahulu sebelum melanjutkan pick ke arah Boom Esports. Wow, benar-benar di-lock banget posisinya oleh seorang Ikiar. Sementara waktu 3 player lainnya mengawasi pergerakan dari tim Bigetron Red Alliance-nya sendiri. Ini mereka cuma dipisahkan oleh 1
satu jalan raya yang besar. Yes, dan Boom Hijrah sepertinya akan touchdown di sebuah natural obstacle. This is it. The lockdown position udah dilakukan oleh Boom atas Victim Soberts. Ini benar-benar menjadi sebuah momentum yang sangat baik untuk Boom Esports sementara waktu. Namun Hijrah pun tidak terlalu aman. Dia harus masuk dalam zona juga. Ada Nate. Cukup jauh untuk mendapatkan knockdown ke arah Hijrah. Tapi karena vehicle-nya udah cukup low HP juga. Dan bahkan tembakan dari Voker masih cukup on point ke arah Victim. Bigetron di sisi yang lain lebih memilih untuk menunggu terlebih dahulu dan tidak join the fight secara maksimal sementara waktu. Dan granat dari seorang Rocky benar-benar connect, berhasil mendapatkan Poundbeat di sana, ternokat udah nggak bisa di revive lagi karena susah buat posisinya. Dan sementara itu dua player dari Victim udah mulai turun, udah mulai mencari di manakah player Boom lainnya. Sementara itu Hijrah masih menjaga daerah sisi kiri dan ada spray dan ke depan berhasil di backup dengan sangat baik oleh seorang Iker. Betul banget, Victim. Rocky terkena splash damage yang cukup besar juga, belum mendapatkan knockdown. Tapi ini akan menjadi sulit karena Boom berhasil untuk melakukan revive juga. Ada sebuah predict nade juga ke arah depan untuk menjegal lagi pergerakan dari Victim. Dan itu dia justru connect dari seorang Hijrah. Kali ini 4 melawan 2. Boom Esports melawan Bigetron Red Aliens. Ada lemparan molotov dari seorang Liquid ke arah depan. Dan ada satu player tadi, Poundbeat, hampir aja ternokat, udah low banget HP. Dan untungnya masih bisa healing untuk sementara waktu dari Zuxi dan Liquid benar-benar split kanan dan juga kiri. Iya, tidak hanya Bigetron yang melakukan split, justru Boom dengan keunggulan rosternya, keunggulan kuantitasnya udah melakukan split yang benar-benar lockdown pergerakan dari Bigetron. Jikalau zona kali ini tidak bouncing karena Bigetron, ini akan menjadi kesulitan yang sangat besar karena hampir mayoritas zona sejauh ini dikuasai oleh Boom. Bisa gue katakan 80% zona dikuasai oleh Boom Esports dan ini akan menjadi malapetaka jikalau Bigetron tidak bisa mendapatkan celah kecil untuk mendapatkan knockdown ke arah tim Boom Esports. Yes, Boom, 4 player udah mulai berjejer bagaikan pagar yang sulit ditembus oleh tim Bigetron Red Alien. Sementara waktu Liquid masih berusaha untuk mencari satu knock ke arah tim Boom. Ada serangan ke depan dari seorang Liquid, belum berhasil mengeluarkan korban atau target selanjutnya dan bakal dicoba yang kedua kali dan lemparan granat juga yang dilemparkan oleh masing-masing tim. Zuxi cukup low HP tadi, lihat sebuah pick off yang sangat cepat di antara kedua tim ini. Mereka tidak boleh menyia-nyiakan satu detik saja waktu dan Boom melakukan sebuah push yang COVID. Voker terknockdown mencari yang kedua. Iker udah low HP juga. Liquid mendapatkan yang kedua. Ini dia Iker low HP, tinggal Poundbeat 1v2 dan Bigetron Red Aliens mendapatkan winner chicken dinner. What a play dari BTR, Windy. Wow, itu gak nyangka banget sih Kak, aku gak nyangka. Itu barikade dari Boom udah bener-bener kokoh banget. Tapi bisa ditembus oleh Bigetron Red Alien. Oh my God, ladies and gentlemen, that was a pretty much amazing show. Ditunjukkan oleh Bigetron Red Aliens. Entah apa yang terjadi, mungkin tadi gue skip dari minimapnya. Membuat Boom justru pede nge-push 4 orang. Yes. Itu